Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Intensif di DB Telkom yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti tahap rekrutmen selanjutnya, yaitu tahap interview. Saya sangat senang hari ini untuk berbagi lebih banyak tentang diri saya. Nama saya Muhammad Adam Ghazali dan saya adalah seorang mahasiswa di program studi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semester 5. Saya memiliki ketertarikan atau minat dalam pengembangan web, khususnya bagian back-end development, serta ketertarikan khusus dalam bidang pengujian dan penjaminan mutu perangkat lunak atau quality assurance. Selama saya berkuliah, saya telah menyelesaikan mata kuliah yang relevan dengan role yang saya pilih, yaitu developer, di antaranya algoritma dan pemrograman, sistem basis data, struktur data, bahasa query, pemrograman berbasis objek, pemrograman desktop, pemrograman web, kecerdasan buatan, serta pengujian dan penjaminan mutu perangkat lunak. Saya juga aktif di dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, Divisi Riset dan Teknologi, serta Google Developer Student Club sebagai Core Team Curriculum Research and Developer. Saya juga mengikuti kursus Backend Web Developer dan React.js dari Sambercode, serta Command Line dan Node.js dari Progress Indonesia. Motivasi dan komitmen mengikuti Digistar Intensif di DB Telkom karena saya ingin menerapkan semua ilmu yang saya pelajari selama 5 semester ini yang relevan dengan role yang saya pilih, yaitu developer. Saya yakin dengan bergabung bersama di DB Telkom dapat memberikan saya kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengembangan proyek, dari perencanaan hingga implementasi. Saya ingin memahami secara mendalam bagaimana ide-ide diubah menjadi produk yang nyata, dan DB Telkom menjadi jendela bagi saya untuk belajar dan berkembang. Saya berkomitmen untuk mengerjakan proyek-proyek yang diberikan oleh mentor dan mengikuti segala rangkaian kegiatan dari awal hingga kegiatan berakhir. Kesibukan saya saat ini selain aktif di dalam organisasi, saya juga sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Ahmad Dahlan dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2024. Di Universitas Ahmad Dahlan saya juga mengikuti KOIS atau Coding Information System yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Ahmad Dahlan. Di dalam kegiatan KOIS tersebut, saya mempelajari pembuatan aplikasi back-end yang diajarkan oleh cutting atau kakak tingkat yang berpengalaman dengan menggunakan bahasa Ruby dan sistem operasi Linux Ubuntu. Proyek yang pernah saya kerjakan diantaranya yaitu pembuatan aplikasi sistem pakar untuk mengetahui status gigi balita dan memberikan pola MPASI yang sesuai dengan umur balita dalam program kreativitas mahasiswa skim pengabdian masyarakat. Pembuatan controller berbasis IoT untuk mengatur atau mengontrol sanitasi disinfektan agar menyemprot secara otomatis pada program kreativitas mahasiswa skim pengembangan iptek. Terlibat dalam pembuatan aplikasi Haircut Aja yang merupakan aplikasi booking pangkas secara online dalam program pembinaan mahasiswa wirausaha, serta pembuatan aplikasi Top Up Game Diamond yang merupakan proyek akhir dari kursus web back-end development yang saya dan tim lakukan. Proyek yang paling berkesan bagi saya adalah pembuatan aplikasi Empasi. Dalam pembuatan aplikasi ini, saya berperan sebagai tim lead yang mengatur seluruh proses pembuatan aplikasi. Untuk waktu pengerjaan kurang lebih selama 1 bulan, tahapan yang dilakukan diantaranya wawancara langsung dengan mitra, melakukan konsultasi dengan dokter gigi, membuat desain rancangan aplikasi, membangun aplikasi back-end maupun front-end, revisi dan melakukan pengujian aplikasi yang telah kami buat. Setelah dirasa pas, baru aplikasi diberikan kepada mitra. Hal yang menjadi kendala dalam proyek ini yaitu saya dan tim harus mempelajari tentang Z-score untuk menentukan status gigi balita, yang mana Z-score dalam menentukan status gigi balita dipelajari oleh anak kedokteran. Z-score sendiri digunakan untuk membuat kurva pertumbuhan balita sesuai dengan umurnya. Untuk itu saya berdiskusi langsung dengan teman yang merupakan mahasiswa kedokteran dan mencari penyelesaian atas masalah yang saya hadapi. Akan tetapi saya dan tim tidak menemukan rumus Z-score untuk menentukan kurva yang relevan dengan umur balita.
Maka saya dan tim mencari alternatif dengan membuat kurva menggunakan metode lainnya, yaitu metode KNN atau Kanir Snackboards untuk menentukan klasifikasi dan kurva status gizi balita. Tools yang sering saya gunakan yaitu Laravel dengan skala 8, Bootstrap dengan skala 8, Node.js dengan skala 7, React.js dengan skala 7, Git dan GitLab dengan skala 9, dan Microsoft Office dengan skala 9. Demikianlah sedikit gambaran tentang diri saya, pengalaman saya dalam proyek-proyek, dan motivasi saya untuk bergabung dengan Digistar Internship di DB Telkom. Saya sangat antusias dan siap untuk memberikan kontribusi maksimal, belajar sebanyak mungkin, dan tumbuh bersama tim yang dinamis di lingkungan kerja yang inovatif. Terima kasih atas perhatian kesempatan ini. Saya berharap dapat bertemu dan berdiskusi lebih lanjut dalam rangkaian seleksi di Digistar Internship di DB Telkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.